Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan cerita rakyat Jawa Timur. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Arjuna. Apa itu? Ya, Arjuna, orang bilang itu nama wayang, tetapi ada yang bilang juga itu nama sebuah gunung. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita ikuti ceritanya. Arjuna. Kota Batu yang terletak di Malang, Jawa Timur sangat terkenal pemandangannya yang indah. Tidak jauh dari kota tersebut, yaitu di sebelah utaranya, tampak Gunung Arjuna. Menurut cerita legenda, dahulu kala gunung tersebut sangatlah tinggi, sehingga hampir menyentuh langit. Waktu itu, ada 5 orang bersaudara, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Mereka terkenal dengan sebutan Pandawa. Arjuna adalah seorang pemuda yang tampan dan ahli memanah. Ia sering bertapa, maka oleh para dewa diberi kesaktian tiada tara. Suatu ketika, Arjuna meninggalkan saudara-saudaranya untuk bertapa. Karena bertapa, dari tubuhnya muncul kekuatan atau energi yang maha dahsyat. Akibatnya, gunung tempatnya bertapa pelan-pelan terangkat ke atas hingga nyaris menyentuh langit. Hebat sekali. Kayangan, tempat bermukimnya para dewa, terasa berguncang. Para dewa menjadi panik, khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. No, ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Supaya bodohan. Tadi aku sempat bersembunyi di kolam tempat tidur. Dewa yang mendengar pernyataan itu tertawa terbahak-bahak, walaupun wajahnya tampak ketakutan. Ada saja. Ucap yang lain. Lalu semua dewa mengadakan penyelidikan. Ada yang menyelidiki bagian utara, bagian selatan, maupun timur dan barat. Ada pula yang menyelidiki di tempat-tempat bangunan lain atau bangunan vital. Siapa tahu ada senjata-senjata rahasia yang ditaruh di situ. Beberapa waktu kemudian, telah terungkap teka-teki mengapa kayangan berguncang dan bergoyang. Ternyata akibat dari ulah Arjuna, pemuda tampan itu diam-diam bertapa di gunung tersebut hingga berbulan-bulan, sehingga mengeluarkan kekuatan yang dahsyat dan tak terkendali tersebut. Setelah mengetahui penyebabnya, Badara Narada segera menemui Arjuna. Arjuna, berhentilah bertapa, sebab tapamu membuat keadaan kayangan berguncang. Arjuna pura-pura tidak mendengar sapaan Badara Narada. Sementara itu Badara Narada juga terus menyapa. Namun akhirnya Badara Narada menyerah, lalu membicarakan hal ini dengan Badara Guru. Neka betul si Arjuna. Apa sih maunya? Saya punya usul. Katakan segera. Apa usulmu? Kirimkan beberapa bidadari yang cantik agar menggutanya. Wah, usulmu masuk akal. Oke, akan aku perintahkan 10 bidadari untuk menggodanya.
Lalu Batara Guru memanggil 10 bidadari agar menggoda Arjuna supaya membatalkan tapanya. Tetapi usaha para bidadari untuk membatalkan tapa Arjuna tidak membuahkan hasil. Arjuna tetap kuat hatinya, tidak bergeming sedikit pun. Para bidadari putus asa, tak sanggup lagi menggoda Arjuna. Mereka menghadap Batara Guru dan Batara Narada mohon maaf sambil menangis. Ngayon, muka tampan ini memang tangguh. Tetapi aku, Stanung Batara Guru, juga tidak pernah menyerah. Kata Batara Guru dengan sedikit emosi. Panggillah para dedemit dan para genderuwo untuk menggodanya. Beberapa waktu kemudian, para dedemit dan genderuwo yang ditugaskan menggoda Arjuna mulai beraksi. Bermacam-macam godaan ditampilkan. Ada yang lucu dan membuat perut mengeras karena terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Ada juga yang membuat bulu kuduk merinding karena ketakutan. Itu semua jika yang digoda orang biasa. Tetapi kali ini godaan ditujukan kepada Arjuna, bukan pemuda biasa, bukan pemuda ingusan bin cengeng yang begitu melihat genderuwo lari terbirit-birit dan bersembunyi di bawah ketiak ibunya. Tapi semua kuda yang bentuk atau modelnya seperti apapun tidak mempan. Semuanya gagal total. Batara Narada maupun Batara Guru merasa malu, merasa tercoreng dengan arang yang pekat. Hanya menggagalkan tapa seorang pemuda saja tidak membawa hasil. Apalagi jika ada 100 pemuda yang bertapa. Alah, bagaimana? Setelah diam beberapa waktu sambil berpikir keras, tiba-tiba ingat kepada Batara Ismaya. Spontan saja Batara Guru dan Batara Narada menghubungi Batara Ismaya agar segera datang. Batara Ismaya yang nama panggilan akrabnya Kilurah Semar tergopoh-gopoh datang sambil bertanya, "Hai, ada apa? Kalian memanggilku? Apakah kalian ingin mengajakku minum kopi sambil menikmati pisang goreng?" Boleh, nanti jika urusan selesai, kita minum kopi sambil menikmati pisang goreng. Untukmu akan kulihatkan kopi paling enak sedunia. Terima kasih kesanggupanmu, semoga usahamu berhasil. Mendengar jawaban tersebut, Kilurah Semar tertawa terkekeh-kekeh. Beberapa saat kemudian mereka mulai berembuk dengan serius. Batara Guru dan Batara Narada menerangkan keperluan yang sebenarnya. Oh begitu ya? Baiklah, aku mau membantumu agar Arjuna berhenti bersapa. Terima kasih kesanggupanmu, semoga usahamu berhasil. Beberapa saat Kilurah Semar termenung mencari akal. Apa yang harus aku lakukan? Oh, ya, aku mau minta tolong kepada saudaraku, Tokok. Dengan bantuannya, aku berharap bisa berhasil. Tanpa membuang waktu, Kilurah Semar menemui saudaranya bernama Tokok, lalu menjelaskan apa yang telah terjadi. Gunung tersebut semakin hari semakin meninggi. Dikhawatirkan akan terus meninggi hingga mencapai langit. Kilurah Semar menerangkan. Tokok mendengar sambil mengangguk-angguk kepalanya, pertanda paham maksud Kilurah Semar. Tak kecilan lain. Gunung itu harus dipotong. Aku berpendapat sama denganmu. Tapi bagaimana cara memotongnya? Memotong rambut aku tahu caranya.
Tapi memotong gunung, aku belum pernah mengerjakannya. Sudahlah, jangan bercanda. Ayo, segera bekerja. Mereka segera menuju gunung tempat Arjuna bertapa. Lalu mereka bersemedi memanggil energi suci yang ada dalam diri mereka masing-masing. Tiba-tiba, keduanya berubah menjadi tinggi besar. Yang tinggi besarnya melebihi puncak gunung yang berada di depannya. Kemudian mereka memotong puncak gunung tersebut. Potongan gunung tersebut lalu dilempar mendarat ke bumi. Suaranya berdedum keras sekali. Semua orang terkejut. Bahkan ada yang tiba-tiba menjadi panik mendengar suara yang sedemikian kerasnya. Arjuna terkejut menghentikan tapanya, berjalan bergegas menuju halaman untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di depan gua tempat bertapa, Arjuna melihat Ki Lurah Semar dan Togok. Ia heran, mengapa dua orang tersebut berada di depannya? Siapa yang mengundang kemari? Wak Semar dan Togok, mengapa kalian di sini? Kami berdua baru saja memotong gunung yang menjulang tinggi ini. Lalu kami lempar dengan keras hingga jatuh ke sana. Oh, jadi suara keras yang mengagetkanku karena ulah kalian ya. Terpaksa berhenti bertapa sehingga tujuanku bertapa gagal. Hai, tujuanmu bertapa apa sih? Aku ingin menjadi orang yang paling sakti di dunia. Hah? Tujuan bertapa yang aneh. Mengapa kamu katakan aneh, Wak Semar? Jelas aneh, semua orang tahu bahwa Raden Arjuna sangat sakti. Mengapa merasa kurang sakti? Mengumbar keinginan dan tidak pernah puas. Apakah aku salah? Jika yang berwatak begitu seorang anak kecil itu wajar saja. Tetapi jika Raden Arjuna berkelakuan seperti itu, apakah pantas? Seluruh dunia akan menertawakanmu. Apa yang Wak Semar katakan memang kebetulan. Saya minta maaf. Saya telah melakukan hal yang tidak patut. Syukurlah, jika Raden telah menyadarinya. Aku ikut berdoa, semoga Sang Hyang Wenang mengampunimu. Setelah mereka berbasa-basi beberapa waktu kemudian, mereka meninggalkan tempat tersebut. Karena tugas sudah selesai, aku mau pulang. Aku juga mau pulang. Masa di sini terus? Aku ikut. Konon gunung yang untuk bertapa hingga kini disebut Gunung Arjuna, dan potongan gunung yang dilempar tersebut bukir. Ada juga yang menyebutnya Gunung Bukir. Begitulah adik-adik cerita apa itu Gunung Bukir dan Gunung Arjuna. Dan semoga kisah ini dapat memberi hiburan kepada kalian. Semoga kita bisa berjumpa lagi untuk mengisahkan cerita-cerita dari Jawa Timur. Dan semoga kisah berikutnya lebih seru dan lebih asik kembali. Dadah!